Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi daya taufik inayah sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus mencontoh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang baik, yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter manusia paripurna telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik sepanjang masa sampai hari kiamat. Oleh karena itu kita harus mencontoh ya sifat-sifat Rasulullah. Apa aja yang perlu kita contoh? Pertama adalah berbicara yang baik-baik saja. Kalau kita tidak mampu berbicara yang baik, mendingan kita diam. Daripada kita ngomongin orang, daripada kita menjelek-jelekan orang, daripada kita memfitnah orang, mengadu domba orang, mencaci maki orang, berbuat dosa dengan ucapan, daripada kita selalu berbuat dosa dengan ucapan, mendingan kita diam. Syukur-syukur kita berbicara yang baik saja, ya, selalu membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi orang lain, menasihati orang lain, berdakwah, sehingga setiap ucapan kita harus baik hingga mengandung pahala. Niatkan karena Allah, berbicara karena Allah, diam juga karena Allah. Maka setiap ucapan kita harus bermanfaat, berguna bagi orang lain. Yang kedua adalah sifat malu atau haya. Artinya malu di sini adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat dosa, kita malu. Maka dengan malu inilah kita itu akhirnya tidak berbuat dosa. Banyak orang yang tidak mempunyai malu, akhirnya terang-terangan berbuat dosa. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi berbuat dosa. Ini tandanya tidak malu. Tidak malu pada Allah, tidak malu terhadap manusia. Maka sifat malu atau haya ini harus tertanam dalam hati kita, ya, sehingga kita itu terhindar dari perbuatan dosa. Kita menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka ini juga ditanamkan kepada istri kita, kepada anak kita, ya,
pada masyarakat, pada para pejabat, pada rakyat semuanya harus mempunyai rasa malu atau haya, sehingga kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk berbicara yang baik saja ini juga harus tanamkan kepada istri kita, kepada anak kita, para pejabat, rakyat semuanya berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu berbicara baik, kemudian kita punya rasa malu, haya, sehingga kita itu terhindar dari perbuatan dosa yang pada akhirnya kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah rendah hati atau tawadu. Ya. Tawadu adalah perasaan lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memang kecil, kita memang lemah. Apa yang bisa dibanggakan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, tidak merasa lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, tidak merasa itu, tapi kita rendah hati. Jangan merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Ya, kita lemah, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanamkan sifat rendah hati, tawadu. Ya, pastikan kita itu sudah tawadu. Setelah itu cek istri kita sudah tawadu belum, cek anak kita sudah tawadu belum, cek ya saudara-saudara kita sama muslimah yang menjadi pejabat atau menjadi rakyat biasa, harus tertanamkan sifat tawadu, rendah hati, ya, sehingga tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur dan sebagainya. Yang keempat adalah senyum atau bermanis muka. Ya. Sebab sifat ini sangat penting. Ya, kita harus bermanis muka, ya, senyum, ya, jangan sampai kita itu murung, mukanya masam, cemberut, seperti muka marah dan sebagainya. Sehingga orang tidak senang kepada kita. Maka kita harus bermuka yang manis. Rasulullah bersabda, kamu tidak bisa meratai atau memberi semua manusia dengan hartamu, tetapi hendaklah bermanis muka dan perangai yang baik dari kamu meratai mereka. Kalau kita tidak bisa mengasih harta kepada semua orang, ya, kita bisa bersedekah kepada orang lain, hendaknya kita bermanis muka, ya, berperangai yang baik, sehingga kita itu ramah, ya kan, luas dalam pergaulannya, sehingga Allah pun mencintai kita karena kita itu tidak bermuka cemberut, tidak bermuka masam, ya, bermuka bermusuhan dengan orang lain. Banyak orang cemberut, manyun, merasa kita itu lebih hebat, sehingga sadis, mukanya muka sadis misalnya. Maka kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga kita murah senyum dan bermanis muka. Jadi kalau kita itu tidak bisa berbuat baik, ya, orang lain tidak bisa kasih harta dengan orang lain, bersedekah dengan orang lain tidak bisa, maka cukup dengan senyum dan bermanis muka, ini sudah sedekah. Yang kelima adalah sabar. Sabar. Imam Ghazali mengatakan sabar adalah suatu kondisi mental
dengan mengendalikan nafsu yang tumbuhnya adalah atas dorongan ajaran agama Islam. Menurut Nabi kita Muhammad SAW ada beberapa tingkatan sobar itu. Sobar dalam menghadapi musibah, sobar dalam mematuhi perintah Allah, dan sobar dalam menahan diri untuk tidak melaksanakan maksiat. Sudahkah kita melaksanakan sobar ini? Ya. Menghadapi cobaan, mungkin kurang harta benda, terjadi kecelakaan, terjadi gempa bumi, tanah longsor, banjir, ya kan, musibah, kebakaran. Kita harus sobar karena itu adalah musibah, ya. Sehingga kita itu bertambah iman dan takwa, kembalikan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji kesabaran. Yang kedua adalah sabar dalam mematuhi perintah Allah. Ya, segala perintah Allah laksanakan dengan kesabaran. Jangan sampai tergesa-gesa. Waktunya ruku ya ruku dengan tumakninah yang benar, sempurna. Ketika sujud ya sujud dengan sempurna, cepat-cepat. Sehingga kita tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi sobar dalam mematuhi perintah Allah, ya. Sobar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Ya, ada niat dan ada kesempatan. Niat ada, kesempatan ada untuk berbuat maksiat, jadi. Niat ada, kesempatan tidak ada, tidak jadi. Niat tidak ada, kesempatan ada, bisa terjadi berbuat maksiat. Tapi kita harus sobar menghadapi itu semua sehingga kita berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua sobar dalam menghadapi cobaan hidup, menghadapi musibah, menghadapi berbagai macam peristiwa. Sobar dalam mematuhi perintah Allah, sobar dalam menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar, astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita dikasih kesabaran untuk tidak melakukan maksiat sehingga kita terjaga dari godaan syaitan yang terang. Yang keenam adalah kuat dan tahan banting. Seorang muslim harus kuat dan tahan banting. Kuat artinya memiliki ketahanan mental dan fisik yang tinggi, kokoh. Mentalnya kuat, tidak mudah putus asa, tidak suka mengeluh, dan sehat jasmani rohani. Kuat juga bisa dimaknai unggul dan berkualitas. Kompetensinya tinggi. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, ya, kecuali orang-orang yang kafir. Ya, maka kita sebagai seorang muslim harus kuat, ya, tidak putus asa, ya, sehingga kita itu benar-benar menjadi orang yang mentalnya kuat, kuat dan tahan banting. Ya, tidak hanya kita aja, istri kita, anak kita, tetangga kita, PRT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, ya, Gubernur, Presiden, anggota Dewan, ya, pejabat semuanya, pejabat rakyat semua terus kuat dan tahan banting
memiliki ketahanan mental dan fisik yang tinggi, tidak mudah putus asa, tidak suka mengeluh, sehingga akan menjadi sehat jasmani dan sehat rohani. Maka ini harus kita laksanakan biar kita itu benar-benar menjadi orang yang tangguh, yang kuat, yang paripurna, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah pemaaf, tidak pendendam. Maafkanlah kesalahan orang lain. Dan menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa. Maka kita itu harus mudah memaafkan orang lain. Jangan dendam kepada orang lain. Biarlah orang lain jahat sama kita. Yang penting kita tidak berbuat jahat sama orang lain. Sehingga kita itu hatinya bersih. Memaafkan itu lebih mulia. Tidak pendendam. Allah tidak akan menambah seseorang yang suka memberi maaf, melainkan dengan kemuliaan, akan mulia. Orang yang mudah memaafkan orang lain itu akan mulia, hidupnya akan mulia, akan ditinggikan derajatnya oleh orang lain dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan dihormati oleh orang lain. Karena itu mudah memaafkan, tidak berdendam, hatinya bersih. Kedelapan, menahan amarah. Ya, bisa menahan amarah. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Sehingga pemaaf, tidak dendam, menahan amarah, ini sifat-sifat mulia yang harus ada dalam diri kita. Cek ke istri kita, anak kita, cucu kita, rakyat, para pejabat semua harus bisa menahan amarah, saling memaafkan, tidak pendendam. Kesembilan, zuhud. Apa itu zuhud? Ketika seorang sahabat meminta nasihat tentang amal yang disukai oleh Allah dan manusia, Nabi menjelaskan, berzuhudlah dari dunia, niscaya Allah menyukaimu, dan zuhudlah dari apa yang di tangan manusia, niscaya manusia menyukaimu. Jadi zuhud adalah sikap tidak terlalu mencintai dunia, menggebu-gebu pada dunia, terlalu fokus pada dunia. Bahkan membencinya dalam batas-batas yang wajar. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci, ya sedang-sedang saja. Sehingga tidak mengagung-agungkan dunia secara berlebihan. Dunia adalah segala-galanya, kekayaan adalah segala-galanya, yang salah. Bahwa semuanya akan ditinggalkan, tanah kita akan ditinggalkan. Ketika kita meninggal dunia, rumah kita akan ditinggalkan. Ketika kita meninggal dunia, motor kita, mobil kita, fasilitas semua di dunia ini bakal ditinggalkan semua oleh kita. Maka sederhanakan saja masalah dunia, jangan terlalu mencintai berlebihan sampai lupa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Rasulullah SAW, zuhud di dunia tidak mengharamkan yang halal dan tidak membuang harta. Jangan. Para kita zuhud membuang harta. Kalau sedekahkan harta silakan, jangan dibuang harta itu. Sehingga kita itu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Sehingga bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
hanya senang di dunia namun celaka. Mungkin hartanya banyak tetapi pikir pelit medit sehingga tidak mau bersedekah dan tidak mau ibadah pada Allah. Di dunia bahagia, di akhirat celaka. Ada saqiyun fi dunya wa sa'idun fil akhirat. Tidak beruntung di dunia tapi beruntung di akhirat. Allah mengasih berbagai macam cobaan ujian dengan kemiskinan, penderitaan, pengangguran dan sebagainya, namun tidak meninggalkan ibadah pada Allah, terus beribadah pada Allah walaupun wujudnya kemiskinan, penderitaan, kesengsaraan, namun ibadahnya terus sehingga di dunia kurang beruntung, di akhirat beruntung. Ada yang saqiyun fil dunya wa saqiyun fil akhirat, tidak beruntung di dunia dan tidak beruntung di akhirat. Di dunia hidupnya pas-pasan, menderita, sengsara, dan tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau bersedekah kepada Allah, sehingga di dunia tidak beruntung, di akhirat juga tidak beruntung. Maka yang bagus adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah yang dikatakan sebagai zuhud. Yang ke-10, qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup, ikhlas dengan kehidupan sekarang ini, apapun keadaan harta kita saat ini, harus qanaah, merasa cukup. Maka Allah akan menambah ya, hartanya, menambah ya, kenikmatannya bila kita qanaah. Kalau kita mengeluh, kita sedih, kita frustasi, kita merasa mungkin rugi di dunia sehingga sedih, nah, akan semakin ditimpa berbagai macam masalah, musibah dan sebagainya. Maka kita harus merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah rezeki. Ke-11 waro, yakni menjauhi hal subhat karena takut jatuh pada keharaman. Ya, subhat artinya adalah tidak dapat dipastikan halal haramnya, berada antara halal dan haram. Nabi Muhammad mengatakan siapa yang menjauhi subhat berarti ia membersihkan diri dan agama. Siapa yang mendekati subhat maka dikhawatirkan termasuk pada hal yang haram. Jauhi subhat sehingga kita itu bisa terhindar dari dosa-dosa. Dan yang ke-12 adalah suka menolong, membantu orang yang sedang dalam kesulitan selama berada dalam garis kebaikan dan takwa. Termasuk menolong orang lain adalah menutup aib sehingga tidak membuatnya malu. Menutup aib-aib orang lain itu juga menolong orang sebenarnya itu, sehingga beribadah pahalanya besar sekali. Maka kita diharapkan gemar, suka menolong. Pastikan keluarga kita suka menolong, kita suka menolong, masyarakat kita suka menolong, pejabat kita suka menolong, sehingga kita itu selamat sanggup dunia wa sa'idun fil akhirat. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.